Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Setelah kemarin kita belajar mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan pokok ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah produksi. Nah, produksi ini kegiatan menghasilkan, menciptakan, menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, perlu diingat barang itu adalah benda yang berwujud, sedangkan jasa itu adalah pelayanan atau tidak berwujud ya. Orang atau lembaga yang melakukan produksi disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Nah, adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari tangan produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, ini yang menyalurkan ya atau yang mengantarkan produknya baik barang ataupun jasa. Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai, menghabiskan, mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan ekonomi. Nah, contoh produksi. Yang pertama kita ambil PT Viva memproduksi ponsel. Nah, distribusinya Andicel menjual ponsel merek Viva. Nah, ini ya, diproduksi kemudian distribusi atau dijual. Contoh konsumsinya, Budi membeli ponsel untuk belajar daring dan komunikasi. Nah, Budi ini sebagai konsumen ya, produksi, distribusi, konsumsi. Contoh lain, pulpen dibuat untuk menulis. Nah, ini pengertian dari menambah nilai guna. Ingat, produksi itu menciptakan, menghasilkan, atau menambah nilai guna. Contoh distribusinya, toko ATK alat tulis kantor menjual pulpen. Nah, ini menjual, distribusi ya, bertindak toko ATK ini sebagai distributor. Contoh konsumsinya, pulpen digunakan menulis maka lama-kelamaan habis tinta. Nah, di sini maksudnya mengurangi nilai guna ya. Jadi pulpen itu lama-kelamaan habis tinta, jadi guna untuk menulisnya itu berkurang. Macam-macam nilai guna, utilitas. Yang pertama, nilai guna bentuk, form utility. Nah, ini miliki guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kacang kedelai menjadi tahu atau tempe. Nah, ini berguna ya. Seperti itu, misalnya kapas menjadi pakaian. Yang B, nilai guna tempat, place utility. Nah, nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contoh, pasir berguna apabila dibawa ke toko bangunan. Kenapa bisa berguna? Karena bisa digunakan untuk membangun rumah. Nah, ini dibeli ya, dari tempat asalnya, misalnya dia diambil dari sungai. Nah, apabila sudah menjadi bangunan, ini memiliki nilai guna. C, nilai guna waktu, time utility. Artinya di sini bertambah, berguna, digunakan pada saat yang tepat. Contoh, jaket digunakan saat kedinginan, payung saat hujan atau panas. Nah, ini pada saat yang tepat ketika dibutuhkan. D, nilai guna kepemilikan, ownership utility. Nah, berguna apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikan. Contoh, sepatu di toko tidak berguna, kemudian dijual dan dibeli oleh pembeli ya, seseorang. Nah, dipakai, ini memiliki guna. Itu nilai guna karena sudah digunakan, dipakai oleh pembeli sepatu tersebut yang berada di toko. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu what, how, dan when. What, barang apa yang dihasilkan. Nah, how, bagaimana memilih barang produksi, memilih faktor-faktor produksi ya, misalnya tenaga kerja, modal, bahan baku. Nah, itu uang untuk siapa dijualnya. Nah, ini, dan kita harus mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Nah, ini makanya di televisi atau di media sosial banyak sekali iklan ya, untuk memperkenalkan
produknya, baik barang ataupun jasa. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Nah, ini disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contoh, tanah, hutan. Nah, hutan menghasilkan kayu ya, barang-barang tambang, emas, biji besi, minyak bumi dan gas alam dan air. Nah, kita sangat butuh air nih setiap harinya ya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, ini kalian di sini harus memiliki kemampuan sekalian pengetahuan ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan SDM kalian, sumber daya manusia. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi yang pertama, tenaga kerja terdidik, skilled labor. Nah, harus menempuh pendidikan formal ya. Contoh, dokter, guru, konsultan, pengacara. Nah, ini. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, trained labor, adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, montir, sopir, penjahit, pilot, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini artinya tidak mempunyai keterampilan, jadi tidak usah mengenyam pelatihan ataupun pendidikan ya. Contoh, tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Macam-macam distribusi langsung. Nah, ini contoh dari produsen langsung ke konsumen. Nah, di sini ada pedagang sate, dia memproduksi satenya, dia jual langsung ke konsumen. Distribusi semi langsung. Nah, ini dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil ya, menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Nah, atau toko khusus. Seperti kalian nih, ada misalnya perusahaan sepeda motor Yamaha. Nah, memiliki dealer Yamaha, misalnya Yamaha apa, nah itu menjual khusus produk motornya. Yang C, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, ini tidak langsung. Jadi tidak ada hubungan dengan produsennya di sini. Pelaku kegiatan ekonomi yang pertama, rumah tangga keluarga. Nah, produsen menyediakan faktor produksi. Di sini ada tenaga kerja, bahan baku, modal usaha, tanah atau lahan. Nah, sebagai konsumen di sini, produk barang atau jasa rumah tangga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, membeli produk dari produsen di sini ya. Itu yang ada pada keluarga kalian. Nah, yang kedua, perusahaan. Di sini dia membeli beberapa fasilitas. Nah, pendukung produksi, misalnya bahan baku, modal, dan tenaga kerja, ini dihasilkan dari tenaga kerja ini dari keluarga ya. Mengelola faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, ini. Yang ketiga, menjual produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan untuk rumah tangga, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan yang lainnya. Nah, menjual produk. Menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat usahanya. Nah, ini kesejahteraan. Diberikan upah atau gaji ya. Membayar pajak kepada pemerintah atas produk atau jasa yang dijual. Nah, ini pajak berarti pemasukan untuk pemerintah. Nah, yang ketiga, pemerintah yang terakhir, tugasnya adalah mengatur perekonomian. Nah, berhak mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi berupa undang-undang ya. Yang kedua, sebagai produsen, penghasil ya. Nah, penyedia jasa layanan umum untuk masyarakat. Minyak bumi, nah contohnya ada PT Pertamina, sarana pendidikan, sekolah ya, listrik, sarana transportasi, fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi. Pemerintah juga sebagai konsumen, membutuhkan barang atau jasa yang bisa didapatkan dari perusahaan. Misalnya, kantor pemerintahan membutuhkan beberapa inventaris ya. Nah, seperti alat tulis kantor, lemari, meja atau komputer, hingga mobil dinas. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Silahkan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.